Soal TKA Bahasa Indonesia kali ini katanya gampang banget. Tapi karena banyak yang menganggapnya terlalu gampang, justru banyak yang terjebak di soal-soal ini. Kira-kira kamu bakal terjebak juga nggak ya? Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan bahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia yang sering muncul dan menjebak para peserta. Bersama aku, tutor Bahasa Indonesia Bimbingan Alumni, Kak Rojali. Yuk, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Soal nomor 1. Penggunaan kata serapan tekstur dalam teks dipakai untuk... Ini adalah soal dengan tipe pengetahuan dan juga analisis. Nah, soal tipe pengetahuan itu menguji pengetahuan kita terhadap kosakata. Kosakata yang digunakan bisa berupa kosakata umum atau kosakata secara khusus di bidang tertentu. Ada dua cara untuk menjawab soal ini. Yang pertama adalah tentu menggunakan pengetahuan kita yang sudah kita miliki apabila kita sudah mengetahui makna dari suatu kata yang memang ditanyakan tersebut. Namun, apabila kita tidak mengetahui atau ragu terhadap makna dari kata yang ditanyakan, kita bisa menggunakan konteks dari teks tersebut. Apa itu konteks? Konteks itu adalah lingkungan teks itu sendiri. Contoh ya, kita lihat kata tekstur itu muncul di paragraf kedua di bagian akhir. Di sini ada kata tekstur dan juga ada kata tekstur lagi di bagian paragraf ketiga di bagian akhir. Di sini. Nah, untuk mengetahui makna ini, kita tentu harus membaca paragraf ini ya, paragraf 2 dan paragraf 3 biar kita tahu makna tekstur ini lebih ke mana sih. Setelah itu kita cocokkan dengan opsi yang ada antara A, B, C, D, dan E. Atau bisa juga cara kedua, yaitu kita lihat opsinya antara A, B, C, D, E, lalu kita pilih mana yang memungkinkan. Jawaban awal mungkin bisa lebih dari satu, sehingga kita bisa melakukan teknik eliminasi. Jadi ketika kita baca A, apakah sudah sesuai dengan makna tekstur? B, misalnya B mirip-mirip, atau mungkin bisa jadi. Nah, lalu C, D, E. Pas kita baca E, ternyata tekstur ini juga sangat mungkin menjadi muncul di makna yang ada di opsi E. Sehingga tinggal kita lihat mana yang lebih sesuai berdasarkan konteks teks tersebut. Mari kita lihat opsinya terlebih dahulu. A. Menyebutkan kandungan gizi telur yang optimal. B. Menjelaskan variasi rasa yang dihasilkan setelah proses pemanasan. C. Menggambarkan sifat yang terbentuk akibat ikatan protein. D. Menguraikan klasifikasi jenis protein yang ada pada telur. E. Menegaskan perbedaan suhu pemanasan pada kuning telur. Nah, kalau kita lihat teks ini, ya, teks ini menggambarkan atau menjelaskan proses kuning telur dan juga putih telur yang awalnya berbentuk cair, ya, putih telur yang awalnya berbentuk cair berubah menjadi putih telur yang menjadi padat. Akibat apa? Akibat adanya ikatan-ikatan tadi, adanya proses pemanasan, gitu ya. Ketika dipanaskan, putih telur yang awalnya cair berubah teksturnya menjadi padat. Begitupun demikian dengan kuning telur. Kuning telur yang awalnya juga cair bentuknya ya, ketika dipanaskan teksturnya berubah menjadi kenyal, ya, bisa bahkan disebutkan lagi di sebelumnya ya, bisa berupa setengah padat atau matang sempurna, itu untuk kuning telur. Tapi kata tekstur menempel pada kata kenyal, teksturnya kenyal. Artinya kalau kita lihat antara A, B, C, D, E, yang paling mungkin kita pilih adalah opsi yang C. Mengapa demikian? Karena di bagian C menggambarkan sifat yang terbentuk akibat ikatan protein. Sifat apa? Sifat cairannya ya, yang sifat kuning dan putih telur yang awalnya berbentuk cair, sifatnya cair berubah menjadi padat gitu. Akibat apa? Akibat ikatan protein yang dijelaskan di paragraf kedua ini ya. Ada protein-protein, ada ikatan asam amino, lalu juga ada di paragraf ketiga tadi ya, yang juga sama-sama menjelaskan proses pemanasan telur ya, dari cair menjadi padat. Oke, dengan demikian jawabannya yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C.
Soal nomor 2. Penggunaan kata protein, energi, dan molekul pada teks menunjukkan fenomena. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Tugas kita adalah mencari penggunaan kata protein, energi, dan molekul serta berkaitan dengan fenomena apa. Artinya pada soal tipe ini yang pertama harus kita lakukan adalah mencari kata yang ditanyakan berdasarkan teks gitu ya. Lalu lihat fenomena apa yang terjadi pada teks tersebut gitu ya. Khususnya pada bagian kata protein, energi, dan molekul. Kalau kita lihat opsi jawabannya ya, antara A, B, C, D, E, yang A, denaturasi protein akibat panas. Berarti yang pertama, untuk kata protein itu berkaitan dengan proses denaturasi. Nah, kita akan cek di teks ini apakah betul ada istilah denaturasi protein. Kalau kita lihat di paragraf kedua ya, di sini ada kata denaturasi. Apa yang mengalami denaturasi? Nah, ini sedang membahas ikatan asam amino yang ada pada proteinnya. Kalau kita baca secara lengkap, albumen atau putih telur sebagian besar berisi air dan protein. Protein tersusun atas rantai panjang asam amino yang diatur oleh gen. Dalam kondisi segar, ikatan antar asam amino masih lemah sehingga putih telur tampak cair. Namun ketika panas diberikan, ikatan rapuh ini pecah dan mengalami denaturasi. Artinya, pernyataan A ini bernilai benar bahwa kata protein itu berkaitan atau menunjukkan fenomena denaturasi protein akibat panas. Lanjut kita lihat opsi B, perbedaan tekstur kuning telur dan putih telur. Pada paragraf kedua dan paragraf ketiga, kita memperhatikan di sini ya bahwa telur yang bagian putihnya ya, putih telur ini awalnya bersifat atau tampak cair ya, putih telur tampak cair. Namun ketika panas diberikan, putih telurnya mengalami proses sehingga pada akhirnya tekstur putih telur menjadi padat. Itu untuk putih telur. Begitupun dengan kuning telur. Fenomena tersebut juga terjadi pada kuning telur yang awalnya juga cair ya bentuknya atau sifatnya, di akhirnya ketika diberikan panas berubah menjadi bisa setengah matang, setengah padat, atau matang sempurna. Gitu. Atau di bagian akhir paragraf ini disebutnya teksturnya menjadi kenyal. Sehingga pernyataan kedua, perbedaan tekstur kuning dan putih telur, ini betul. Ini berkaitan dengan energi. Energi apa? Energi panas. Jadi ketika telur diberikan energi panas, telurnya akan mengalami perubahan tekstur. Selanjutnya opsi C, perubahan sifat zat cair menjadi padat karena pendinginan. Opsi C kurang tepat, ini tidak benar karena teksnya justru membahas perubahan tekstur telur yang awalnya cair menjadi padat karena proses pemanasan, bukan pendinginan. Lanjut yang D, hubungan antara panas dengan ikatan antar asam amino. Opsi D ini sangat jelas ada di paragraf kedua dan ketiga yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, bahwa hubungan antara panas dengan ikatan antar asam amino itu saling panasnya mempengaruhi ikatan asam amino. Jadi D betul. Lalu yang E, variasi tingkat kematangan telur setengah matang dan matang. Nah, kalau kita lihat variasi ikatan tingkat kematangan telur setengah matang dan matang itu kurang tepat ya. Ini yang dibahas tuh kuning telurnya aja, kuning telur setengah matang, setengah padat, atau matang sempurna. Bukan variasi tingkat kematangan telur setengah matang dan matang, itu tidak ada di teks. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, B, dan juga D. Soal nomor 3. Pada soal kali ini, kita diberikan 3 pernyataan dengan penilaian setuju atau tidak setuju. Tugas kita adalah yang pertama, membaca setiap pernyataan tersebut, contoh pernyataan 1, lalu kita cek berdasarkan teks apakah ada atau tidak. Lalu ada juga cara yang kedua, yaitu kita membaca dulu teksnya. Di sini yang diberikan adalah teks sastra,
ya. Jadi ketika kita baca teks, yang pertama harus kita pahami urutan kejadian yang ada di teks cerita sastra tersebut. Jadi kita baca dari paragraf per paragraf sampai bagian akhir, lalu kita lanjutkan dengan melihat pernyataan 1, 2, dan 3, lalu kita nilai apakah kita setuju atau tidak setuju berdasarkan informasi yang ada di teks. Seperti itu. Mari kita lihat teksnya. Jadi kalau teman-teman ingin baca teksnya, bisa pause dulu videonya, ya, di pause lalu baca. Lalu di sini juga ada teksnya, teman-teman bisa pause dan juga baca. Seperti itu ya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Ia menanti hujan deras karena setelahnya tumbuhan hijau kecil akan tumbuh di tubuhnya. Kalau kita lihat di paragraf 1, di sini ada pernyataan, semalam hujan deras membasahi tubuhku. Dingin menusuk, tapi aku menantikannya. Artinya apa? Artinya memang betul bahwa si ia di sini adalah patung yang lagi dibicarakan. Ia menanti hujan deras karena setelahnya tumbuhan hijau kecil akan tumbuh di tubuhnya. Di sini jelas ya di pernyataan awal, semalam hujan deras membasahi tubuhku, dingin menusuk, tapi aku menantikannya. Sebab setelahnya tumbuhan hijau kecil akan tumbuh di permukaanku. Dengan demikian, pernyataan 1 ini kita setuju, karena memang ada di teks. Kita lihat pernyataan kedua. Ia merasa bermakna karena menafsirkan bergerak bukan hanya melangkah, melainkan memberi arti. Kalau kita lihat di bagian teks ini ya, kita cek katanya, atau sebelum di sini ya, masih di paragraf 1 di bagian akhir, mereka saling berkata, mana mungkin benda mati bisa bergerak. Jangan meracau. Padahal bagiku bergerak bukan sekadar melangkah, melainkan memberi arti. Artinya apa? Artinya patung ini seolah-olah ya berpikir bahwa walaupun dia sebagai patung tidak bisa bergerak dalam hal fisik, tetapi bagi dia bergerak itu bukan hanya perkara berpindah fisik, tetapi juga melangkah memberi arti. Jadi kehadiran patung ini dia anggap dia itu juga bisa bergerak dalam artian memberi arti. Dengan kata lain, pernyataan kedua ini kita setuju, ada di teks. Lanjut pernyataan ketiga, ia bahagia karena berfungsi mempercantik kota dan selalu disukai banyak orang. Mari kita lihat. Di sini dikatakan bahwa aku berdiri di sini entah sejak kapan. Ya, perhatikan paragraf kedua, tubuh ramping, bertelanjang dada, wajah tersenyum merekah. Katanya aku diciptakan untuk mempercantik kota. Nah, di sini dimulai ya. Katanya aku diciptakan untuk mempercantik kota. Tapi jarang ada yang memperhatikan. Gitu ya. Jadi ternyata bagi si patung ini, dia itu jarang diperhatikan. Mereka saling sapa dengan sesama manusia. Bahkan berbicara pada pohon. Tapi tidak pernah padaku. Dengan kata lain, patung ini merasa dia itu kurang diperhatikan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa pernyataan ketiga ini adalah pernyataan yang kita tidak setuju. Dengan demikian inilah analisis 3 pernyataan di soal nomor ini ya. Setuju, setuju, dan tidak setuju. Soal nomor 4. Manakah rincian yang benar mengenai tumbuhan hijau berdasarkan bacaan di atas? Soal tipe ini adalah soal yang menguji ketelitian kita dan pemahaman kita terhadap teks, bukan pemahaman kita di luar teks. Mengapa demikian? Contoh, di soal ini yang ditanya adalah tumbuhan hijau. Bisa jadi kita memiliki banyak pemahaman mengenai apa itu tumbuhan hijau, tetapi sekali lagi kita harus menyesuaikan dengan teks. Dan bagaimana cara menjawabnya? Cara yang tercepat adalah yang pertama, kita lihat opsi yang ada antara A, B, C, D, E, lalu kita sesuaikan dengan teks. Contoh kita lihat opsi A. Tumbuhan hijau kecil muncul setelah hujan deras, menempel di permukaan patung, dan membuat patung merasa hidup meski hanya sementara. Kita lihat apakah betul ada bagian itu atau bagian itu ada di teks.
Di sini ada kata tumbuhan hijau kecil di baris pertama, paragraf pertama ya. Bahwa awalnya ada hujan deras, lalu dari situ nanti akan tumbuh tumbuhan hijau. Di mana? Di permukaan patung. Ya, di permukaan ku di sini adalah patung. Sehingga pernyataan A ini awalnya sudah betul ya. Tumbuhan hijau kecil muncul setelah hujan deras, menempel di permukaan patung, dan membuat patung merasa hidup meskipun hanya sementara. Mari kita lihat apakah ada bagian tersebut. Kalau kita lihat si patung ini ya, yang seolah-olah hidup di teks, dia bilang bahwa hidup itu bukan sekadar bisa bergerak ya, seperti melangkah, tetapi melainkan memberi arti. Gitu. Contoh arti atau hal yang dapat diberikan patung itu apa? Yaitu dia bisa menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan hijau. Seperti itu ya. Dan di paragraf ketiga juga disebutkan bahwa ketika dia 1, 2, 3, 4 ya di bagian akhir ini, aku sadar suatu saat aku bernasib sama dengannya. Dengannya itu artinya patung yang bukan dia, patung lain yang tadi sudah ditinggalkan. Bahwa si patung ini, si tokoh utama kita, yaitu si patung ini sebentar lagi akan hancur atau dalam tanda petik ya, akan mati. Dikatakan hujan berhenti dan tubuhku makin rapuh. Aku tahu waktu aku hampir habis, sebelum roboh aku izinkan aku berpamitan pada dunia yang tidak ramah. Maafkan aku, kehidupan hijau, karena tempatmu berkurang satu. Artinya apa? Artinya memang betul bahwa patung ini dia merasa hidup dengan cara memberikan tempat hidup bagi tumbuhan hijau, gitu ya. Dan patung merasa hidup meski hanya sementara, ini betul. Kenapa sementara? Tadi di bagian akhir dia akan segera pamit ya, dia akan pergi dalam artian dia itu akan hancur patung ini. Ya, jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat berarti adalah opsi yang A. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan cara mengerjakan soal-soal TKA Bahasa Indonesia? Terus latihan ya Sobat Bima, dan jangan lupa follow Bimbingan Alumni. Like and share ke teman kamu sekarang juga. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.